Shalom, salam sehat, penuh sukacita. Perkenalkan, saya Tony Widiono dari Makassar, Sulawesi Selatan. Pada suatu sirkus, ada pemain akrobat menampilkan kepiawaiannya berjalan di atas tali. Semua penonton bertepuk tangan takjub atas keahliannya. Kemudian dia melemparkan tantangan kepada semua penonton. Bagi siapa yang berani digendong olehnya bersama-sama berjalan di atas tali. Seketika suasana menjadi hening, tidak ada seorang pun yang berani. Sampai akhirnya ada seorang anak perempuan yang mengangkat tangan dan maju ke atas panggung. Dia bersama pemain akrobat itu akhirnya berjalan di atas tali dari ujung satu ke ujung lainnya sejauh 10 meter. Singkat cerita, setelah selesai pertunjukan itu, anak tersebut ditanya, mengapa dia berani berjalan di atas tali tadi? Dan jawabnya adalah karena pemain akrobat itu adalah papanya. Demikian juga dengan tokoh Abraham yang sering disebut Bapa orang beriman, karena dia percaya dengan penuh iman kepada Allah Bapa di surga. Apa itu iman? Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Beriman berarti yakin dan percaya walaupun tidak atau belum kita lihat. Ibarat saat ini kita bernapas, menghirup udara, oksigen tidak dapat kita lihat, tetapi kita percaya bahwa udara itu ada. Karena iman, Abraham taat ketika dia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Dalam Ibrani 11 ayat 8-10 diceritakan walaupun Abraham tidak mengetahui tempat yang akan ia tuju, tetapi dia percaya penuh kepada kehendak Allah Bapa di surga, yang pasti menuntunnya ke tempat yang terbaik. Di sini dilihat iman Abraham. Dia mendengarkan firman Allah, percaya dan kemudian melakukannya. Dia meninggalkan kampung halamannya yang kaya dan dia sudah kenal dengan baik. Dia merantau sepanjang hidupnya, bahkan ketika dia keluar, dia tidak tahu kemana dia akan pergi. Sekalipun dia tidak dapat melihat jenis berkat dan bangsa seperti apa yang ingin Tuhan berikan kepadanya nanti, dengan iman dia percaya pada firman Tuhan kepadanya. Dia percaya firman Allah akan menjadi nyata, maka dia berangkat. Karena iman, ia dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena dia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Bagi manusia mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Abraham dengan keyakinan penuh percaya bahwa Allah Bapa di surga selalu setia menepati janjinya. Dalam Kejadian 15, 5-6 ditulis, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Karena dia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sanalah ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Abraham percaya walaupun harus mempersembahkan putra tunggalnya yang telah lama dinanti-nantikan saat dia berusia 100 tahun, pasti Tuhan mampu membangkitkannya kembali. Teladan lain yang bisa kita contoh dari tokoh Abraham adalah rendah hati. Kejadian 18 ayat 27, Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, meskipun ia tahu bahwa Allah mengasihinya. Dalam Kejadian 23, 4-9,
saat ia meminta kuburan milik baginya untuk menguburkan istrinya kepada Bani Het, Abraham meminta dengan sopan, bahkan bersujud kepada Bani Het. Padahal orang Bani Het menganggap Abraham sebagai seorang raja agung. Seperti filosofi sandal jepit, semahal dan sebagus apapun, tetap saja tempatnya di bawah. Yang mengajarkan kita untuk senantiasa hidup dalam kesederhanaan dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Kita tidak boleh menyombongkan atas pangkat dan kekayaan yang kita miliki yang sifatnya hanya sementara. Selain itu, Abraham adalah orang yang peduli, mau berdoa untuk orang lain. Kepedulian Abraham diperlihatkan ketika ia bersyafaat bagi Sodom dan Gomora. Dalam Kejadian 18, 23-33, ia berkali-kali memohon kepada Allah untuk tidak meluluh lantakan Sodom dan Gomora. Abraham memilih untuk menunjukkan kasihnya dibanding membicarakan kejahatan Sodom dan Gomora. Hal ini tentunya menjadi teladan bagi kita sebagai orang Kristen yang memiliki belas kasih. Kita seharusnya tidak hanya terus berdoa untuk diri kita sendiri, tetapi perlu juga untuk mendoakan orang lain. Di saat pandemi seperti ini, kepedulian kita bisa disalurkan melalui kegiatan berbagi kasih bagi ojek online, berbagi makanan pada keluarga yang isolasi mandiri, dan mendoakan yang sementara dirawat karena COVID ini. Bagaimana kita dapat menumbuhkan iman kita seperti iman Abraham? Salah satunya adalah dengan rajin membaca kitab suci, bisa melalui Fresh Juice, misa harian online, ruah, dan mengikuti pendalaman kitab suci terutama di bulan September ini yang merupakan bulan kitab suci nasional. Program pendalaman firman Tuhan melalui SOG ini adalah salah satunya. Luangkan waktu untuk berdoa, misal doa rosario, karena melalui peristiwa-peristiwa dalam doa rosario, kita dapat meneladani kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Dan berdoa Kidung Zakaria yang ada di dalam puji syukur nomor 17. Mintalah selalu bimbingan Roh Kudus untuk menuntun kita, supaya kita tetap selalu berada di jalan kebenaran, jalan Tuhan. Seperti Abraham yang dengan tekun penuh iman percaya selama 25 tahun menantikan janji Tuhan akan keturunan walaupun usianya sudah senja. Kita pun harus tetap percaya dengan penuh iman bahwa Tuhan pasti memberikan rancangan yang terbaik bagi kita semua. Tetaplah setia dalam iman sampai akhir dan Tuhan akan memberimu mahkota kehidupan. Quote dari Paus Fransiskus. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam.